Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Jenderal TNI Agus Subianto yang telah dipercayai menjabat sebagai Panglima TNI. Tentu ini adalah pilihan yang tepat. Saya yakin ini adalah pilihan tepat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menunjuk Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI yang menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan pensiun pada November bulan ini. Tetapi ada beberapa tantangan saya kira yang akan dihadapi dan tentunya menjadi Panglima TNI saat ini tidaklah mudah. Kenapa? Karena menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Dan penyelenggaraan pemilu saat ini adalah dilakukan secara serentak untuk pemilihan legislatif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota madya. Juga pemilihan presiden yang juga dilakukan secara serentak. Tentu tidak akan gampang dan saya yakin Panglima TNI bisa menangani, mengawal penyelenggaraan pemilu ini menjadi kredibel sehingga pemerintahan yang akan ke depan menjadi dipercaya oleh publik, bukan hanya publik, tetapi juga saya kira masyarakat internasional. Nah, yang berikutnya adalah tantangannya bahwa salah satu kontestan, yaitu calon wakil presidennya adalah anak dari Presiden Jokowi, yaitu Gibran. Dia berpasangan dengan calon Presiden Prabowo. Publik sudah mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan bisa bertindak netral. Kenapa? Karena anaknya menjadi salah satu kontestan di Pilpres nanti. Presiden Jokowi sebenarnya sudah berulang kali mengatakan bahwa TNI Polri, bukan hanya TNI, aparatur negara, sipil negara harus netral. Nah, jadi harus netral. Nah, Panglima TNI juga saya kira bagaimana dia bisa menerjemahkan, bagaimana dia kemudian mewujudkan tentang pesan-pesan dari Presiden Jokowi tentang netralitas khususnya di TNI. Jenderal TNI Agus Subianto sebenarnya setelah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Dudung Abdul Rahman, dia berulang kali juga mengatakan tentang netralitas TNI. Netralitas ini penting saya kira. Selain juga saya kira menghadapi pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan dari publik tentang ketidakpercayaan Jokowi akan berlaku netral di mana anaknya menjadi calon wakil presiden. Tantangan berikutnya adalah dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu tersebar para purnawirawan TNI. Meskipun dia sudah tidak menjadi sebagai anggota TNI aktif, tetapi akan berpengaruh terhadap TNI aktif. Karena senior-seniornya tersebar, kemungkinan untuk senioritas dan kemudian hubungan mereka, baik yang aktif dan yang sudah purnawirawan, itu masih terjalin erat. Nah, disinilah kemudian Panglima TNI harus berada di tengah. Harus kemudian mengulang-ulang tentang netralitas TNI. Supaya apa? Supaya friksi-friksi di tubuh TNI, supaya perpecahan di tubuh TNI tidak terjadi. Kenapa netralitas TNI ini penting? Yang pertama bahwa masyarakat publik tidak mau mengulangi peristiwa 1966, di mana di situ terjadi polarisasi di tubuh TNI saat itu adalah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mereka kemudian tidak netral, mereka kemudian terjadi polarisasi dalam memilih politik negara. Beberapa di antaranya kemudian terlibat di dalam Partai Komunis Indonesia, selebihnya nasionalis, dan beberapa di antaranya bahkan terlibat di dalam yang disebut sebagai ABRI Hijau atau TNI Hijau. Itu yang kemudian terjadi huru-hara, karena itu publik masyarakat tidak menginginkan peristiwa itu. Karena itu penting netralitas TNI ini. Juga karena publik masyarakat Indonesia sudah trauma terhadap cara-cara militer yang terjadi di era Orde Baru. Di mana TNI
di mana militer saat itu menjadi bagian dari kekuasaan, tidak menjadi corongnya masyarakat. TNI pernah diuji pada peristiwa 98 era reformasi. Saya kira itu harus menjadi titik poin penting ketika TNI netral, bangsa Indonesia kemudian mengalami proses yang baik. Di reformasi, kalau TNI saya kira tidak netral, sebagaimana saya kira proses transisi politik di banyak negara, ketika terjadi transisi politik, maka yang akan mengambil alih kekuasaan adalah dari kalangan militer. Tetapi TNI Indonesia telah berlaku sangat profesional dengan membiarkan proses melakukan transisi politik itu. Saya kira tidak akan bisa terjadi para demonstran yang kemudian bisa masuk ke gedung DPR tanpa ada izin TNI atau ABRI saat itu. Kenapa? Karena TNI saat itu bersikap netral. Netralnya untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi titik poin itu saya kira penting sekali. Nah, bagaimana kemudian melanjutkan tentang kampanye netralitas TNI? Jadi, Panglima TNI tidak hanya slogan belaka, tidak hanya kampanye belaka, Panglima TNI harus segera melakukan upaya-upaya yang lebih real, harus membentuk tim khusus netralitas TNI. Tim khusus ini berlaku untuk melakukan batasan-batasan apa yang dimaksud dengan netralitas TNI, kemudian juga menindak anggota-anggota TNI atau yang terkait dengan pemilu 2004 dan Pilpres 2004. Kalau perlu ada yang terlibat, bisa dicopot jabatannya dan juga dikeluarkan dari keanggotaannya. Dan saya kira tim khusus ini juga bukan hanya berlaku untuk pada persoalan netralitas TNI, tetapi juga bisa diperluas kepada aparatur sipil negara. Ini saya kira manfaatnya. Dan ini juga harus dibuktikan bahwa tuduhan-tuduhan saat ini juga sudah mulai beredar di sosial media, ada keterlibatan militer, ada keterlibatan TNI dalam mengusung, dalam memenangkan salah satu pasangan tersebut, dan itu salah satu pasangan tersebut di situ ada anak dari Presiden Jokowi. Karena itu netralitas adalah harapan saat ini yang saya kira bisa memulihkan kepercayaan publik tentang kredibilitas penyelenggaraan pemilu ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.